السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Masih kita membaca detik-detik terakhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sampai kita pada ucapan Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Lamma thaqula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habattu وهبط الناس معي إلى المدينة." Ketika Rasulullah SAW sudah semakin berat, maka aku pun turun. Demikian pula manusia ikut turun bersamaku. Ingat, Usamah bin Zaid adalah sahabat yang dipimpin atau yang dijadikan oleh Nabi sebagai pemimpin pada perang terakhir atau perang yang diutus ke Syam oleh Rasulullah SAW, padahal beliau masih pemuda berumur 17 tahun. Tetapi ketika Rasulullah SAW semakin berat sakitnya, maka Usamah kembali ke Madinah. Demikian pula para sahabat yang bersamanya. Fadakhaltu ala Rasulillah, maka aku menemui Rasulullah SAW. Wa qad asmata fala yatakallam, dalam keadaan beliau sudah tidak berbicara lagi, sudah sangat parahnya. Faja'ala yarfa' yadahu ila sama, maka beliau menjadikan tangannya ke atas, mengangkat tangannya ke langit. Thumma yad'uha alayya, kemudian meletakkannya kepadaku, kepada Usamah bin Zaid. Fa'arifu annahu yad'u li, maka kata Usamah radhiyallahu ta'ala anhu, aku pun tahu bahwa Rasulullah SAW sedang mendoakan aku. Rasulullah SAW sedang mendoakan Usamah. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seringkali mengucapkan, kata Aisyah, seringkali aku dengar
beliau berkata, "Innallaha lam yaqbid nabiyyan hatta yukhayyirahu." Tidaklah Allah mematikan seorang nabi kecuali mesti memberikannya pilihan. Aisyah radhiyallahu taala anha mengerti bahwa setiap rasul ketika wafatnya akan diberikan pilihan-pilihan. Apakah akan diwafatkan saat itu atau masih akan hidup lagi atau masih ingin berpanjang hidupnya. Falamma hudira, maka ketika Rasulullah SAW sedang sakit, hudira artinya sakit yang kemudian wafat pada sakit itu dikatakan ihtadara. Ihtadara artinya dihadiri kematiannya. Ketika Rasulullah SAW hampir didatangi kematiannya, kana akhiru kalimatin sami'tuha, maka kata Aisyah, akhir kalimat yang aku dengar dari beliau adalah beliau berkata, balir rafiqil a'la minal jannah. Dalam riwayat disebutkan ar-rafiqil a'la, ar-rafiqil a'la. Artinya menginginkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Aisyah, qultu idzan wallahi la yakhtaruna. Kalau begitu demi Allah, beliau tidak memilih kita. Artinya tidak memilih orang-orang yang di dunia, tapi memilih diwafatkan, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadap kepada Rabbul Izzati. Wa araftu annahu alladhi kana yaqulu lana. Kata Aisyah, istri Rasulullah SAW yang sangat cerdas, maka aku pun tahu ucapan Rasulullah itulah yang dimaksud, bahwa beliau sedang diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah akan diwafatkan atau masih ingin hidup. Ternyata Nabi memilih ar-rafiqil a'la, ar-rafiqil a'la, ingin di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, memilih untuk diwafatkan, memilih untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Aisyah, maka itulah yang dimaksud, yaitu yang pernah sering diceritakan bahwa Nabi setiap wafatnya pasti akan diberikan pilihan. Idzan wallahi la yakhtaruna. Kalau begitu demi Allah, dia tidak memilih kita. Inna nabiyyan lam yuqbad hatta yukhayyar. Sesungguhnya setiap nabi tidak akan diwafatkan kecuali yukhayyar, kecuali diberikan pilihan, ditawarkan kepadanya. Sedangkan Nabi ketika ditawarkan memilih Allah Subhanahu wa ta'ala, memilih untuk diwafatkan. Demikian ya ikhwani wa a'azakumullah, akhir dari kalimat Rasulullah SAW sebelum wafatnya, ar-rafiqil a'la, ar-rafiqil a'la. Masalah berikutnya di akhir kehidupan Rasulullah SAW adalah ketika beliau meminta agar Abu Bakar menggantikannya menjadi imam. Maka bab berikutnya dibawakan oleh Ibnu Hisham, salatu Abi Bakrin radhiyallahu taala anhu bin nas. Salatnya Abu Bakar mengimami manusia. Qala Az-Zuhri rahimahullah, wa haddatsani Hamzah ibn Abdullah ibn Umar anna Aisyah radhiyallahu taala anhuma wa radhiyallahu taala an sahabati ajma'in. Abdullah bin Umar dari bahwa Aisyah berkata, lamma stu'izza bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalimat istu'izza sudah lewat. Maknanya semakin berat sakitnya, semakin parah. Ketika semakin berat sakitnya, semakin parah, Rasulullah SAW bersabda, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami manusia. Qultu ya Nabi Allah, aku katakan, kata Aisyah, wahai Nabi Allah, inna Abu Bakrin rajulun raqiq. Sesungguhnya Abu Bakar adalah orang yang lemah, dhaifus saut, suaranya juga rendah, nggak keras. Katsirul buka idza qara al-Qur'an, dan banyak menangis ketika membaca Al-Qur'an.
Maksud Aisyah, jangan Abu Bakar. Qal, Nabi berkata lagi, muruhu falyusalli bin nas. Perintahkan dia untuk mengimami manusia. Fa'udtu bimithli qawli. Aku ulangi lagi ucapanku. Ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku itu lemah, suaranya pelan, dan banyak menangis ketika baca Quran. Faqala, maka Nabi berkata, inna kunna nasawahibu Yusuf famuruhu falyusalli bin nas. Sungguh kalian itu seperti sahabat-sahabat Yusuf, seperti saudara-saudaranya Yusuf. Muruhu, perintahkan dia agar dia mengimami manusia. Fawallahi, kata Aisyah, demi Allah, ma aqulu dzalika illa anni kuntu uhibbu an yusrafa dzalika an Nabi Bakar. Kata Aisyah, demi Allah, sesungguhnya aku tidaklah mengucapkan demikian kecuali karena aku ingin agar jangan ayahku, jangan Abu Bakar yang mengimami manusia. Karena aku tahu manusia la yuhibbuna rajulan, manusia tidak mau ada seorang pun yang menggantikan Rasulullah SAW. Manusia gak akan ridho adanya seseorang yang qama maqamahu abadan. Ya, ini sudah diduga oleh Aisyah bahwa musallin, orang-orang yang salat, pasti menunggu Rasul, pasti menunggu Rasulullah SAW. Kalau yang keluarnya Abu Bakar, khawatir mereka jadi memuaskan rasa ketidaksukaannya kepada Abu Bakar. Aku mengharapkan Rasulullah, yang keluar Abu Bakar. Wa anna an-nas sayatasha'amuna bihi, dan aku khawatir manusia akan menganggap kejelekan pada Abu Bakar. Fi kulli hadatsin kan, apapun yang terjadi pada Rasulullah, pasti mereka akan melampiaskan kejengkelannya kepada Abu Bakar. Abu Bakar, mana Rasul? Dan demikianlah, kalau seseorang sedang cinta dan menunggu-nunggu Rasulullah, kemudian datang orang lain, khawatir orang lain ini akan jadi sasaran ketidaksukaan mereka. Maka kata Aisyah, aku khawatir itu, sehingga aku katakan kepada Rasulullah, jangan ya Rasulullah, Abu Bakar begini, Abu Bakar begitu. Fakuntu uhibbu an yusrafa dzalika an Abi Bakrin. Aku ingin agar yang demikian jangan ditimpakan kepada Abu Bakar. Ini agar jangan Abu Bakar yang mengimami. Tetapi Rasulullah SAW mengulanginya kembali. Muru Abu Bakar, muri abaki falyusalli bin nas, sampai pada kalimat inna kunna la sawahibu Yusuf. Sungguh kalian ini seperti sahabat-sahabat Nabi Yusuf, saudara-saudara Nabi Yusuf. yakni seperti saudara-saudara Nabi Yusuf yang iri dan dengki pada Yusuf alaihissalam. Wa Abdullah bin Zam'ah ibn al-Aswad ibn al-Muttalib ibn Asad qal. Riwayat berikutnya dinukil dari Abdullah ibn Zam'ah ibn al-Aswad ibn al-Muttalib ibn Asad radhiyallahu ta'ala anhu. Qal lamastu izza bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika semakin berat sakitnya Rasulullah sallam, wa ana indahu, sedangkan aku berada di sisinya, fi nafarin minal muslimin, bersama beberapa orang dari kalangan muslimin. Da'ahu Bilalun ila shalah, tiba-tiba Bilal memanggil untuk salat. Faqala, maka Nabi berkata, muru man yusalli bin nas, perintahkanlah seseorang untuk mengimami manusia. Fakharajtu, maka aku keluar, kata Abdullah bin Zam'ah, aku cari orang yang akan mengimami manusia. Fakharajtu fa idza Umar fin nas, aku cari, tidak ada Abu Bakar, yang ada Umar di tengah-tengah manusia. Wa kana Abu Bakar ghaiban, sedangkan Abu Bakar ghaib, tidak ada, enggak terlihat. Faqultu, maka aku katakan kepada Umar, qum ya Umar, bangun wahai Umar, fasalli bin nas, imami manusia. Faqama, maka Umar pun berdiri mengimami manusia. Falamma kabbara, ketika bertakbir Allahu Akbar, Rasulullah mendengar suaranya,
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kana Umar rajulan mujhira. Dan karena memang Umar adalah seorang yang mujhir. Mujhir itu suaranya keras. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bersabda, "Aina Umar?" Karena mendengar suaranya bukan suara Abu Bakar. "Aina Abu Bakar?" Fa aina Abu Bakr, kata Nabi. "Mana Abu Bakar?" Kenapa kok suaranya suara Umar? "Ya Allahu dzalika wal muslimun." Allah menolak dan juga kaum muslimin kecuali Abu Bakar. "Ya Allahu dzalika wal muslimun." Allah menolak dan juga kaum muslimin. Artinya Allah tidak menginginkan yang mengimami menggantikan Rasulullah kecuali Abu Bakar. Demikian pula kaum muslimin tidak menginginkan yang menggantikan kecuali Abu Bakar. Fabu'itha ila Abi Bakrin, maka diutuslah Abu Bakar. Faja'a ba'da an shalla Umar, maka datanglah setelah Umar mengerjakan salat. Fasalla bin nas, maka kemudian Abu Bakar pun datang dan mengimami manusia salat. Berkata Abdullah bin Zam'ah bahwa Umar marah kepadanya dan berkata kepadanya, qala li Umar, berkata kepadaku Umar, waihak, celaka engkau. Mada sana'ta bi ya ibn Zam'ah, celaka engkau, apa yang kau perlakukan aku dengannya, wahai Abu Zam'ah, wahai ibn Zam'ah. Wallahi ma dhanantu hina amartani illa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaraka bihadza, amaraka bidzalik. Sungguh demi Allah, kata Umar, aku mengira ketika engkau menyuruh aku kira engkau disuruh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaula dzalika ma shallaitu bin nas, kalau saja bukan karena itu aku enggak akan mengimami manusia. Kalau bukan karena menduga kalau itu suruhan Rasulullah, aku enggak akan mengimami manusia. Kata Abdullah bin Zam'ah, qultu, aku katakan, wallahi ma amarani Rasulullah sallallahu bidzalik. Iya, memang Rasulullah SAW tidak menyuruh aku untuk menyuruh engkau. Walakinni hina lam ara Abu Bakr, tetapi ketika aku melihat tidak ada Abu Bakar, ra'aituka ahaqqu man hadara bis salati bin nas. Ketika aku tidak melihat Abu Bakar, aku yakin orang yang paling pantas untuk menjadi imam kalau enggak ada Abu Bakar, ya engkau. Tidak lagi, tidak lain. Ini menunjukkan, barakallahu fikum, kesahihan riwayat dari sekian banyak sahabat bahwa manusia terbaik setelah Rasulnya adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Bahwa Umar yang kedua setelah Abu Bakar. Di samping ada hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim. Para sahabat berkata, kunna naqul wa Rasulullah hayyun, afdalu ummatin nabiyyi ba'dahu Abu Bakrin thumma Umar. Kami berkata, dan Rasulullah masih hidup, sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Maka ketika aku melihat tidak ada Abu Bakar, maka aku tidak melihat yang lebih pantas untuk menjadi imam kecuali engkau, maka aku suruh engkau. Berkata Ibnu Ishaq bahwa berkata Imam Az-Zuhri, hadatsani Anas ibn Malik annahu lamma kana yaum al-itsnain, ketika pada hari Senin, alladzi qabada Allahu fihi rasuluhu, ketika diwafatkannya pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kharaja ila nasi, Nabi SAW pada hari itu, pada hari wafatnya beliau, sebelum wafatnya beliau keluar dari rumahnya. Wa hum yusalluna as-subh, dalam keadaan manusia sedang salat subuh, diimami oleh Abu Bakar. Farafa'a as-sitr, Nabi membuka tirainya dari rumahnya, dan rumah Nabi langsung berhubungan dengan masjid. Begitu melihat keluar masjid, wa fatahal bab, Nabi membuka pintunya, membuka tirainya, kemudian keluar sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala babi Aisyah. Beliau keluar dari pintunya Aisyah, dari pintu rumahnya Aisyah. Fakadal muslimun yaftatinuna fi salatihim, ketika para sahabat
yang sedang salat melihat Rasulullah SAW di pintu Aisyah, di pintu rumah Aisyah, maka para sahabat hampir-hampir terfitnah. Kadu yaftatinun, hampir-hampir mereka terfitnah, hampir-hampir mereka hentikan salatnya untuk menemui Rasulullah SAW. Karena gembiranya, karena senangnya mereka melihat Rasulullah SAW keluar dari rumahnya. Qala farhan bihim, karena mereka gembira dengannya. Wa tafarraju, dan mereka dalam keadaan bersukaria, hampir-hampir salat mereka rusak karena melihat Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW asyara ilaihim, mengisyaratkan dengan tangannya, usbutu, tetaplah dalam salat kalian, tetaplah dalam salat kalian. Rasulullah SAW dari pintu Aisyah, dari balik tirai, beliau mengisyaratkan dengan tangannya untuk mereka tetap salat, jangan berhentikan salatnya. Anisbutu ala salatikum, hendaklah kalian teruskan salat kalian. Fatabassama Rasulullah, maka Rasulullah tersenyum melihat mereka dalam keadaan salat bersaf-saf, diimami oleh sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau tersenyum sururan lima ra'a min hayatihim fi salatihim. Rasul tersenyum gembira melihat mereka dalam keadaan salat, melihat mereka dalam keadaan berbaris. Hayatihim, bentuk mereka ketika salat. Rasul tersenyum. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallam ahsana hayatan. Kata sahabat yang meriwayatkan bahwa sungguh kami tidak pernah melihat Rasulullah SAW seindah itu. Rasulullah SAW tersenyum dalam keadaan sungguh cerianya dan sungguh bagusnya paras Rasulullah SAW. Tilka saat, ketika itu. Tsumma raja'a, kemudian Nabi kembali masuk ke dalam rumahnya. Wansarafan nas, manusia pun bubar dari salatnya. Wa hum yurawna anna Rasulullah SAW qad afraqa min waja'ihi, dan mereka mengira bahwa Rasulullah SAW sudah sembuh karena melihat keluar tersenyum, wajahnya ceria, seakan-akan sudah tidak sakit lagi. Maka mereka mengira bahwa saat itu Rasulullah SAW sembuh. Faraja Abu Bakar ila ahlihi, maka Abu Bakar pun pulang ke keluarganya, karena beliau memiliki beberapa istri. Di antaranya ada istri yang di luar Madinah, di daerah As-Sunnah, menggilir istri yang di luar Madinah. Inilah sebabnya kenapa Abu Bakar ketika Rasulullah wafat tidak ada di Madinah. Beberapa orang yang memang mencari-cari kesalahan para sahabat berkata, kenapa Abu Bakar tidak di tempat ketika Rasulullah wafat? Ada apa dengan dia? Apakah Rasulullah dibiarkan begitu saja ila akhirnya? Ini dicari-cari. Padahal semua tahu dalam riwayat-riwayat yang sahih bahwa para sahabat tadi melihat wajah Rasulullah SAW gembira, mereka mengira Rasulullah SAW telah sembuh karena senyum, dan senyumnya Rasulullah ketika itu sangat indahnya dan paras beliau sangat eloknya, sehingga mereka melihat bahwa Rasulullah SAW sembuh. Maka semua kembali ke rumahnya. Abu Bakar pun kembali ke rumah yang di Sunnah, sampai kemudian tersebar berita bahwa Rasulullah SAW telah wafat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa haddatsani Muhammad ibn Ibrahim. Riwayat berikutnya dari Muhammad ibn Ibrahim bin Al-Harits dari Qasim bin Muhammad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mendengar takbir Umar, beliau bertanya, "Aina Abu Bakar?" Ketika suara Umar bertanya, "Aina Abu Bakar? Mana Abu Bakar?" "Ya'ballahu dzalika wal muslimun." Allah menolak dan juga kaum muslimin. Allah menolak dan juga kaum muslimin. "Falaula maqalatun qalaha Umar 'inda wafatihi lam yashukul muslimun." Kalau saja bukan karena ucapan Umar ketika akan wafatnya, maka niscaya kaum muslimin enggak ragu, yakin mereka bahwa Rasulullah SAW istakhlafa. Istakhlafa itu menentukan khalifah. Menentukan khalifah. Kalau saja bukan karena ucapan Umar ketika wafatnya, maka niscaya kaum muslimin yakin bahwa Rasulullah SAW benar-benar menentukan khalifah
bahwa setelahku adalah Abu Bakar sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa radhiyallahu taala anhu. Mengapa demikian? Apa yang diucapkan Umar? Karena Umar ketika akan wafatnya, beliau berkata, "In astakhlif faqad istakhlafa man huwa khairun minni. Wa in atrukuhum faqad tarakahum man huwa khairun minni." Ketika akan wafatnya, Umar berkata dalam keadaan sebagai Amirul Mukminin, Umar bin Khattab, beliau berkata, kalau aku astakhlif, maka sungguh telah istakhlafa orang yang lebih baik dariku. Kalaupun aku membiarkan, maka sungguh telah membiarkan orang yang lebih baik dariku. Perhatikan kalimat ini. In astakhlif, kalau aku memilih khalifah setelahku, maka sudah memilih khalifah orang yang lebih baik dariku. Siapa? Abu Bakar. Karena Abu Bakar sebelum wafatnya menyatakan, kalau aku wafat, khalifah setelahku adalah Umar. Kalau aku memilih khalifah, maka sungguh telah memilih khalifah orang yang lebih baik dariku, yaitu Abu Bakar. Kalaupun aku tidak menentukan khalifah, maka sungguh telah tidak menentukan khalifah orang yang lebih baik dariku, yaitu Rasulullah SAW. Baru mereka paham, oh berarti Rasulullah SAW tidak menentukan khalifah, hanya mengisyaratkan saja. Isyarat-isyaratnya, kalau datang dan aku sudah wafat, temui Abu Bakar. Kalau dalam keadaan sakit, suruh Abu Bakar ngimami. Kalau pesan sama seseorang, datang Abu Bakar. Ini isyarat-isyarat dari Rasulullah SAW. Tetapi istikhlaf tidak. Karena dalam riwayat lain, Rasulullah SAW menyatakan, tulislah. Tapi ketika mereka berselisih, maka Nabi menyatakan, Allah menolak kecuali Abu Bakar. Dan manusia tidak akan berselisih tentang Abu Bakar. Manusia tidak akan berselisih tentang Abu Bakar. Ini Rasulullah SAW yakin, walaupun tidak ditulis, niscaya mereka akan sepakat memilih Abu Bakar. Dan ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW membiarkan umat untuk bermusyawarah dalam keadaan mengisyaratkan. Apa isyaratnya? Abu Bakar yang paling berhak. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu memilih khalifahnya setelahnya, Umar. Umar menentukan sekian orang, 6 orang untuk dipilih di antara mereka, dan semuanya sunnah. Semuanya sunnah. Wa sunnatul khulafa ar-rasyidin. Bagaimana yang memilih anaknya? Sebagaimana kerajaan-kerajaan yang ada, setelah dia mati anaknya mati, cucunya mati, dan seterusnya. Bagaimana? Kalau itu adalah penentuan dari khalifah yang pertama, maka tidak apa-apa. Berarti istakhlaf. Nanti setelah aku wafat, yang menggantikan khalifah adalah anakku. Khalifah dia masih sah, dan khalifah ditaati perintahnya. Setelah aku adalah anakku. Kata Muawiyah radhiyallahu taala anhu, yaitu Yazid. Itu pun beliau tawarkan dan musyawarah kepada sekian sahabat. Bagaimana kalau nanti setelah aku adalah anakku? Bagaimana? Ila akhir. Sehingga khilafahnya tetap sah. Kembali kepada kitab. Kalau saja bukan karena ucapan itu, mungkin kaum muslimin semuanya dalam keadaan yakin bahwa Rasulullah SAW menentukan khalifah. Ternyata Umar bin Khattab berkata, kalaupun aku tidak beristikhlaf, maka sungguh Rasulullah pun tidak beristikhlaf. Fa'arafan nas anna Rasulullah SAW lam yastakhlif ahadan. Maka manusia pun tahu bahwa Rasulullah SAW tidak menentukan khalifah. Wa kana Umar ghairu muttaham ala Abi Bakar, dan bahwasanya Umar ghairu muttaham, bukan orang yang tertuduh memusuhi Abu Bakar, tidak. Artinya beliau jujur, memang kenyataannya tidak istikhlaf, tetapi manusia semua tahu bahwa Abu Bakar adalah yang paling pantas untuk jadi khalifah. Karena khairun nasi ba'da nabiyhi
adalah Abu Bakr, thumma Umar, thumma Uthman. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wa taufiq wal afiyah. Subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta,